Oke semuanya, hari ini saya akan membahas alur cerita dari film The Swordman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Film yang disutradarai oleh Choi Jae-sun ini merupakan film yang berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 23 September 2020. Film ini dibintangi oleh Hyuk Jang sebagai Tae-yul, Kim Hyung-soo sebagai Tae-ok, Juang Man-sik sebagai Min Seong-ho, Choi Tal-sim sebagai Guru Tai, dan masih banyak lagi pemeran lainnya. Film ini menggunakan alur cerita maju mundur, jadi mungkin beberapa dari kalian akan kebingungan. Jadi saya akan membahasnya menurut waktu kejadiannya. Film ini mengambil latar di masa Joseon, bermula ketika Tae-yul yang sedang mengawal Raja Gwanghwae ke kediamannya. Karena Min Seong-ho melakukan pemberontakan dan ingin menangkap sang raja, namun dihalang oleh Tae-yul yang merupakan pengawal terbaik raja. Di kediamannya, pelayan raja mengatakan bahwa sebagian pejabat sudah menyerah kepada pemberontak. Prajurit Min Seong-ho menembakkan panahnya ke kediaman raja, namun semuanya ditangkis oleh Tae-yul menggunakan pedangnya. Tae-yul dihadang oleh puluhan prajurit pemberontak dan Min Seong-ho meminta agar Tae-yul menyerah. Namun Tae-yul menolak dengan menarik pedangnya dan menantang Min Seong-ho. Namun naas, saat bertarung pedang Tae-yul patah dan patahannya mengenai matanya yang membuat mata Tae-yul terluka. Kemudian Raja Gwanghwae meminta mereka berdua berhenti bertarung dan sang raja menyerahkan diri. Namun sebelum ia pergi, sang raja meminta Tae-yul untuk merawat anaknya yang masih bayi dan lari. Beberapa tahun kemudian anak yang Tae-yul rawat sudah besar dan ia beri nama Tae-ok. Tae-yul dan anaknya hidup dengan damai di pegunungan. Suatu hari Tae-yul mengajak Tae-ok berburu menangkap kelinci. Tapi saat perjalanan penyakit mata Tae-yul kambuh dan ia berjalan semboyongan. Tae-ok pun memanggil seorang biksu untuk mengecek keadaan mata ayahnya. Biksu itu mengatakan bahwa mata ayahnya membengkak. Lalu Tae-ok pun bertanya, apakah semakin parah? Lalu biksu itu berkata, jangan khawatir, karena di Huang Xian Tang ada obat yang bagus untuk mata dan pemilik di sana berhutang budi padanya dan akan memberitahu pemilik tersebut. Tae-ok pun berkata, kami mengandalkanmu ya. Kemudian Tae-ok pun meminta agar ayahnya ke sana. Namun Tae-yul menolak dan ia berkata, asalkan kamu baik-baik saja, aku sudah puas. Tae-ok pun kesal dan mengatakan akan pergi ke sana sendirian. Karena merasa tak enak, Tae-yul pun akhirnya setuju ikut di kota. Tae-ok merasa sangat senang karena ini pertama kalinya ia pergi ke kota bersama ayahnya. Ketika berjalan-jalan, Tae-ok melihat toko gelang dan ia ingin membelinya. Namun ketika sedang melihat gelang, Tae-ok mendengar keributan. Karena penasaran, ia pun pergi melihat dan ternyata di sana ada perdagangan budak. Yang mana budak itu adalah warga di kota tersebut yang diculik kemudian dijadikan budak. Salah satu keluarga dari budak tersebut meminta agar keluarganya dilepaskan. Namun mereka menolak dan akan melepaskan jika ditukarkan dengan anaknya. Mendengar hal tersebut, ia pun bersujud dan mereka mentertawakannya. Warga sekitar menjadi kesal dan berusaha melawan. Lalu, tak lama kemudian muncul 3 orang dari kelompok Huang utusan dinasti Qing. Ia menyuruh mereka berhenti bermain-main karena ketua Huang sedang menunggu. Tak ingin menyerah, keluarga dari budak tersebut memohon kepada kelompok Huang agar melepaskan istrinya. Namun ia dipukul hingga pingsan. Merasa kesal, Tae-ok mencoba melawan mereka. Namun Tae-yul menghentikannya dan berkata, ikut campur itu tidak baik. Tak lama kemudian datang polisi dan menanyakan, siapa kalian? Kemudian ia menjawab bahwa ia adalah utusan Qing dan seharusnya kalian menghormati kami. Mendengar hal tersebut, polisi itu pun takut dan memutuskan untuk pergi. Tae-yul pun meminta agar ia juga segera pergi. Di lain tempat, seorang pejabat tinggi bernama Li sedang berbincang dengan utusan Qing yang merupakan ketua kelompok dari Huang bernama Guru Tai. Di sana Guru Tai menghina pejabat Li dan membuat pengawalnya marah. Dia adalah Min Seong-ho yang memimpin pemberontakan dahulu. Guru Tai pun tertarik dan berkata, lebih baik kita mengganti suasana dan menonton pertunjukan pedang.
Min Seong Ho pun melawan salah satu anak buah Guru Tai, dan pertarungan pun terjadi. Di awal Min Seong Ho dibuat terpojok dan bawahan Guru Tai pun menghina teknik pedangnya. Merasa kesal, Min Seong Ho pun mulai serius dan berhasil mengalahkannya. Kemudian Guru Tai pun berdiri dan memujinya. Lalu Guru Tai pun pergi. Di lain tempat, Tae-ok dan ayahnya tiba di tempat yang dibicarakan oleh biksu. Namun sesampainya di sana, ia diberitahu oleh salah satu pejabat wanita di sana bernama Seon bahwa bukan ia yang memiliki hutang budi, tapi si biksu lah yang berhutang budi. Tae-ok pun sadar bahwa ia ditipu oleh biksu tersebut. Lalu Seon mengatakan biksu itu tidak bohong. Obat itu dimiliki oleh pejabat tinggi, sangat sulit untuk didapatkan, dan harganya pun mahal. Kemudian Tae-ok ingin membeli obat tersebut menggunakan kulit hewan asli. Namun ia mengatakan bahwa kulit ini bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian pemilik tersebut akan membayar kulit itu dengan uang. Tae-ok pun menolak dan mengajak ayahnya pergi. Kebetulan gerombolan Guru Tai ada di sana, dan Tae-yul pun menyuruh anaknya minggir dan segera pergi. Di sana Guru Tai mengajak Seon berbincang dan menawarkan kerjasama penjualan budak. Namun Seon menolak dengan berkata, "Aku tidak memiliki bakat berbisnis." Lalu Seon pun pergi. Di lain tempat, Tae-ok yang sedang dalam perjalanan pulang diberikan gelang oleh ayahnya. Ternyata gelang tersebut adalah gelang yang Tae-ok ingin beli ketika di kota. Tae-ok pun merasa senang. Kemudian ia pergi ke sebuah kedai makan. Ternyata pemilik kedai itu adalah kenalan mereka, dan mereka pun menginap di sana. Di lain tempat, Seon diperintahkan oleh pejabat Lee untuk mencarikan seseorang gadis muda yang akan ia adopsi sebagai putri. Keesokan harinya muncul Min Seong Ho yang sedang membagi beras pada warga sekitar. Kemudian muncul anak buah Guru Tai dan menyuruh Min Seong Ho datang ke tempat Guru Tai. Di sana Min Seong Ho diminta untuk menjadi pelayan Guru Tai. Awalnya Min Seong Ho menolak dengan mengatakan bahwa ia sudah mengundurkan diri sebagai pengawal dan tidak tertarik lagi pada kedudukannya. Kemudian Guru Tai mengatakan bahwa ia bisa saja melepaskan semua tahanan di penjara King. Guru Tai pun berkata, "Kudengar kau berlatih pedang dengan almarhum raja." Mendengar hal itu, Min Seong Ho marah dan ingin mencabut pedangnya. Dan Guru Tai memperingatinya apa yang akan terjadi pada Joseon jika ia menarik pedangnya di sini. Dan Min Seong Ho pun pergi tanpa sepatah kata. Di lain tempat, Tae-ok yang baru bangun mencari ayahnya yang tiba-tiba pergi. Kemudian muncul Seon bersama pengawalnya. Ia membawa Tae-ok ke tempat pejabat Lee. Dan ia menyuruh Tae-ok menjaga orang sakit. Maka ia akan memberi obat mata untuk ayahnya. Tae-ok pun sangat senang mendengar hal itu. Kemudian Tae-yul yang tiba-tiba pergi datang dan menanyakan di mana Tae-ok pada pemilik kedai. Dan pemilik kedai pun mengatakan bahwa tadi orang Hua Sien Tang mencari Tae-ok. Sesampainya Tae-ok di sana, terjadi keributan yang disebabkan oleh kelompok Huang bawahan Guru Tai. Mereka melepas pakaian pelayan wanita di sana. Kemudian datang Seon bersama pengawalnya dan menyuruh para pelayan itu pergi. Dan juga Seon menghina ketua mereka. Tak terima, mereka pun melawan dan terjadilah adu pedang. Namun Seon bersama pengawalnya berhasil dikalahkan dan datang Tae-ok yang menembak ketapel ke wajah salah satu bawahan Guru Tai. Merasa kesal, ia pun ingin menyerang Tae-ok dan tiba-tiba datang Tae-yul. Tae-yul pun meminta maaf atas perlakuan anaknya dengan cara berlutut. Tapi mereka tetap tak ingin melepaskan Tae-ok dan Tae-yul pun melawan salah satu dari mereka dan berhasil memenangkannya tanpa harus mencabut sarung pedangnya. Min Seong Ho yang menyaksikan dari kejauhan pun mengingat bahwa Tae-yul merupakan orang yang dulu ia lawan dan putrinya adalah putri raja terdahulu. Kemudian di rumahnya, Tae-ok mengatakan bahwa ada cara untuk mengobati matanya dengan menjadi anak angkat seorang pejabat berpangkat tinggi dan merawat orang sakit. Maka ia akan diberikan obat mata. Namun Tae-yul menolak dan memintanya pulang ke rumah. Namun Tae-ok sudah bersikeras dan menyuruh ayahnya pulang sendiri saja. Keesokan harinya Tae-ok sudah dijemput dan tidak mengatakan apapun pada ayahnya. Di lain tempat, bawahan Guru Tai melaporkan bahwa ada seseorang mengalahkannya dengan hanya menggunakan tongkat. Mendengar hal itu, kemudian Guru Tai mengirim pasukan untuk memburu Tae-yul. Di dalam perjalanan, Tae-yul diserang oleh 3 pasukan Guru Tai. Merasa ada yang tidak beres, kemudian dia mencari Tae-ok. Di kediamannya, pejabat Lee diserang oleh Guru Tai beserta pasukannya. Kemudian Guru Tai meminta agar ia mau tunduk kepadanya. Namun ia menolak dan Guru Tai ingin memenggal kepala putrinya.
Kemudian bawahan guru Tai menghentikannya dan mengatakan bahwa anak ini adalah putri orang itu. Kemudian di kediaman Sion, ia dipukul sampai babak belur. Kemudian bawahan guru Tai mencari Taeyul, dan Sion menolak dan muncul Taeyul dan membunuh bawahan guru Tai. Kemudian Taeyul pun datang ke rumah raja, mencari putrinya namun tidak ada. Kemudian dia mencari tempat perkumpulan ahli pedang di sekitar sini. Kemudian Taeyul menyaksikan satu orang dan bertanya di mana orang yang menangkap putrinya. Sesampainya di sana ternyata tempat itu adalah tempat di mana para budak ditahan. Kemudian Taeyul membantai semua penjaga di sana. Namun ia tidak menemukan putrinya. Keesokan harinya pejabat Li datang ke tempat utusan King. Ia meminta agar putrinya dilepaskan. Namun baru saja masuk mereka sudah diserang menggunakan senapan. Tak lama kemudian datang Taeyul yang ingin mencari putrinya. Ia nekat masuk menerobos tempat utusan King dan melawan ratusan satu pasukan membawa senapan dan membantai mereka semua. Tak lama kemudian datang bala bantuan. Sayang penyakit mata Taeyul kambuh dan membuatnya menerima beberapa serangan. Pada akhirnya ia membantai mereka semua. Namun Taeyul juga tumbang karena kelelahan dan penyakit matanya. Seon pun datang merawat Taeyul dan memberikan obat mata. Di lain tempat salah satu bawahan guru Tai datang melapor bahwa Taeyul datang lagi dan ia meminta agar guru Tai segera membunuhnya. Ia mengatakannya sambil membawa senjata, kemudian guru Tai pun membunuh bawahannya. Kemudian guru Tai menyuruh kekasihnya untuk membawakan putrinya sebagai sandera. Dan datanglah Min Seong Ho dan berkata bahwa itu tidak perlu karena Taeyul sendiri yang akan ke sini. Keesokan harinya Taeyul pergi mencari putrinya, kemudian dihadang oleh Min Seong Ho dan pertarungan pun terjadi dan dimenangkan oleh Taeyul. Tak lama kemudian guru Tai datang dan membunuh Min Seong Ho. Guru Tai pun menyuruh Taeyul mengikutinya. Dan di sana guru Tai menantang Taeyul dan jika Taeyul menang maka ia akan melepaskan Taeyoge. Dan pertarungan pun terjadi. Di awal pertarungan guru Tai unggul dan berhasil melukai Taeyul. Kemudian kekasihnya guru Tai datang dengan menyandera anaknya. Melihat itu Taeyul merasa kesal. Kemudian ia mencari celah dan berhasil menyayat leher kekasih guru Tai. Guru Tai pun marah dan berencana menyerang Taeyoge. Namun berhasil digagalkan oleh Taeyul. Pertarungan sengit pun terjadi dan mereka sama-sama terluka. Kemudian di saat beradu pedang, Taeyul melempar pedangnya dan berhasil mengenai leher guru Tai. Dan kemudian menusuk perutnya. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Taeyul. Dan ia berhasil menyelamatkan anaknya. Namun karena terlalu memaksakan diri, membuat penyakit matanya semakin parah. Dan membuat ia hampir tidak bisa melihat apapun. Dan Taeyoge pun pulang bersama Taeyul. Dan ceritanya pun selesai. Oke, sekian dari video saya. Jika kalian suka silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.